Sambas, kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat ini, menyimpan hasil budidaya yang begitu melimpah. Sambas memiliki luas wilayah 6.395,70 km persegi. Seperti daerah lainnya, kehidupan menjadi petani lekat dengan masyarakat Sambas. Salah satu budidaya perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Sambas adalah budidaya jeruk. Peningkatan hasil panen pun selalu meningkat setiap bulannya. Kehidupan berkebun pun sebagai penunjang bagi sebagian kehidupan masyarakat Sambas. Salah satu petani yang terbilang cukup sukses dari hasil budidaya perkebunannya adalah Bapak Ramli. Beliau adalah seorang petani jeruk asal desa Gapura, Kecamatan Sambas. Awal mula saya bertani atau berkebun jeruk di tahun 2015 yang mengembangkan dengan jumlah 170 batang di lahan saya sendiri. Pada saat panen, respon daripada kawan-kawan atau petani yang lainnya memang sangat atau dianggap kurang baik, karena di sini adalah tanaman jeruk yang baru dikembangkan di daerah kami. Pada saat panen raya tiba, harga jeruk seketika jatuh dan membuat Bapak Ramli resah. Kondisi ini terjadi karena para petani jeruk panen secara bersamaan dan mengakibatkan banjirnya produksi buah. Sebagaimana berlakunya hukum penawaran, tingginya produksi akan menyebabkan harga menjadi rendah, sehingga akan mengalami kurangnya pendapatan dari hasil penjualan buah jika hal ini terjadi bagi petani. Dari analisa pasar dan keresahannya tersebut, membuat Bapak Ramli bersama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sambas pun menciptakan sebuah ide teknik pada tanaman jeruk yang diberi nama Moraga. Moraga merupakan kepanjangan dari modifikasi Ramli Gapura. Diciptakannya nama Moraga itu sendiri didapat karena di tanaman jeruk miliknya dapat bertingkat dan bisa panen sepanjang tahun. Hingga saat ini, dalam satu pohon buah yang dihasilkan bisa mencapai 15 hingga 20 tingkatan buah. Bapak Ramli juga merupakan pengurus kelompok tani di jeruk, yaitu kelompok tani Buluh Serumpun. Saya juga sebagai pengurus kelompok tani di jeruk, yaitu kelompok tani Buluh Serumpun, yang alhamdulillah mempunyai anggota kelompok ada 25 orang. Sekarang juga kita ajak untuk bersama-sama bertanam jeruk. Alhamdulillah respon daripada petani sekarang sangat baik dan mereka juga banyak mendapatkan manfaat dari bertanam jeruk. Kelompok petani tersebut juga menggunakan teknik budidaya yang sama seperti yang diterapkan oleh Bapak Ramli. Maka dari itu, Bapak Ramli berharap petani dari daerah Sambas bisa memajukan perekonomian daerah. Seringkali, pada saat panen raya tiba, semua petani kelompok tani Buluh Serumpun di desa Gapura bersama-sama memanen buah jeruk. Tujuan dilakukannya panen bersama tersebut agar proses panen dan produksi buah lebih cepat terselesaikan. Bahkan, beberapa di antaranya masyarakat yang bekerja sama dengan Bapak Ramli
juga mengumpulkan hasil panen dari kebun miliknya untuk dipasarkan bersamaan dengan jeruk milik Bapak Ramli. Teknik pemangkasan dalam Moraga ini memiliki inti dari pemangkasan itu sendiri, yaitu musim panas dan penghujan. Keunggulan dari teknik ini sangat mudah karena tidak banyak dahan-dahan yang dipangkas. Dan keunggulan lainnya, dahan-dahan yang dipangkas itu dipangkas sesuai ketepatan cuaca dan alam. Sehingga pada saat dipangkas, bagaimana tanaman jeruk itu bisa berbunga. Ada 3 kekuatan penting atau dasar penting terciptanya jeruk Moraga ini bisa berbuah atau bertingkat sepanjang tahun. Yang pertama yaitu pebibitan, yang kedua budidaya itu sendiri, yang ketiga pendukung. Jadi saya maksudkan bibit harus bibit yang memang bagus atau sehat, kemudian budidaya, yaitu budidaya harus di teknik Moraga itu sendiri, dan kemudian pendukung yaitu pupuk, baik pupuk bawah, pupuk atas, makro, mikro maupun organik yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Terdapat langkah-langkah pada pemangkasan jeruk teknik Moraga. Yang pertama, menggunting ranting yang kering. Kedua, menggunting tunas yang mengganggu. Tunas-tunas yang tumbuh di dahan ini, kemudian ini. Dan yang terakhir, mengenal tunas musim panas dan hujan. Untuk munculnya bunga di saat musim panas, sehingga kita lihat sendiri di sini tidak ada muncul suli-suli atau bunga-bunga. Kemudian mana yang bisa dipangkas supaya waktu kita mangkas di musim hujan kayak gini dia bisa berbunga kayak begini kan. Setelah dipangkas dia berbunga. Nah ini berbunga. Namun ada tangkai yang tidak bisa berbunga kayak gini. Nah inilah mengenali tangkai-tangkai yang kayak gini hanya bisa di teknik Moraga. Nah, Pemberian pupuk juga sangat penting dalam proses budidaya jeruk Moraga ini. Jenis pupuk yang dipakai adalah pupuk organik dan anorganik. Pemberian pupuk dilakukan untuk memperbaiki kondisi tanah, meningkatkan kesuburan tanah, memberikan nutrisi untuk tanaman, dan memperbaiki kualitas serta kuantitas pada tanaman. Dalam proses pemanenan buah jeruk Moraga, terdapat banyak sekali tingkatan dalam satu pohon. Sehingga buah yang dipanen adalah buah yang berada di tingkatan paling teratas atau besar. Pemanenan dilakukan bersama-sama dengan petani jeruk lainnya. Mulai dari pemetikan buah, mengangkut buah dari kebun ke gudang penyortiran, dan melakukan penyortiran buah. Pada saat penyortiran buah jeruk, buah yang dipilih adalah buah yang sudah ditentukan sesuai dengan keinginan pembeli. Tak hanya orang tua laki-laki dan perempuan, anak muda sampai anak kecil juga sering membantu proses penyortiran buah jeruk. Hal tersebut akan berdampak sangat baik bagi anak muda untuk kedepannya.
Setelah melakukan penyortiran, buah yang sudah disortir akan ditimbang dan dikumpulkan sesuai kelompoknya. Penimbangan dilakukan menggunakan keranjang dengan muatan kurang lebih seberat 60 kg. Hasil panen tak hanya dipasarkan ke daerah Kabupaten Sambas saja. Hasil panen jeruk juga seringkali dikirim hingga ke daerah-daerah luar Kalimantan Barat. Tak hanya masyarakat dari Desa Gapura, tokoh-tokoh pemerintah, sampai petani-petani yang berasal dari luar daerah Sambas juga sering berkunjung untuk mengetahui teknik yang dipakai Bapak Ramli serta mempelajari teknik budidaya ini. Bahkan, Bupati Kabupaten Sambas juga turut mendukung budidaya jeruk moraga yang dikembangkan oleh Bapak Ramli. Rasanya hampir sama dengan gula, manis. Petani jeruk yang tangguh akan membawa ekonomi rakyat yang maju. Tingkatkan terus ekonomi kerakyatan Kabupaten Sambas, Kalbar untuk Indonesia yang lebih maju. Berkat penemuannya tersebut, Bapak Ramli juga sering ikut serta menghadiri pelatihan budidaya yang diselenggarakan oleh pemerintah.